Sedangkan DPTB ini adalah orang yang sudah terdaftar di DPT, namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara itu di tempat asal dia, begitu. Sehingga dia harus menggunakan hak pilihnya di tempat dia bekerja atau di kawasan contohnya itu atau sekolah atau pesantren, begitu ya. Jangan sampai kita prospek yang tidak bisa memilih kota. Ya kan? Iya kan? Kita misalnya bawa sembako ke rumahnya misalnya, ya kan? Ternyata nggak bisa memilih kita, kira-kira begitu. Sembako udah lewat. Udah lewat. Bang Gosar, silakan. Silakan, Bang. Ya, teman-teman, ini dibedakan dulu ya. Teman-teman yang di lapas, TPS khususnya dengan teman-teman yang di tadi muka kuning, ya di luar lapas, ya. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke Bang Bosar, dari Bang Utusan, dari Bang Carlos dan Bang Kultom mengenai DPT kalau nggak salah tadi ya, mengenai DPT di TPS khusus. Silakan. Baik, mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa pemilih ini dikategorikan menjadi 3. Ada yang terdaftar di DPT, ya, ada DPTB dan ada DPK. Kalau DPT, ya berarti sudah terdaftar begitu ya. Sedangkan DPTB ini adalah orang yang sudah terdaftar di DPT, namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara itu di tempat asal dia, begitu. Sehingga dia harus menggunakan hak pilihnya di tempat dia bekerja atau di kawasan contohnya itu atau sekolah atau pesantren, begitu ya. Jadi sehingga dia bisa menggunakan hak pilihnya di tempat dia bekerja itu, begitu. Artinya dia sebenarnya sudah terdaftar di DPT seperti itu. Sedangkan DPK ini daftar pemilih khusus ini, daftar pemilih khusus, dia itu tidak terdaftar di DPT, otomatis tidak terdaftar juga di DPTB seperti itu kan. Tapi dia memiliki memenuhi syarat untuk memilih. Nah, dia hanya bisa menggunakan suaranya dari jam 12 sampai dengan jam 1 begitu. Karena dia tidak terdaftar dan dia menggunakan suara cadangan itu begitu. Jadi terkait dengan pemilih khusus di TPS khusus ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah terdaftar di DPT seperti itu. Maka kemudian setelah penetapan DPT, KPU itu akan menyusun daftar pemilih tambahan. Disitulah nanti dipetakan berdasarkan alamat KTP-nya. Kalau dia masih satu dapil di DPRD kota, maka dia bisa memilih untuk DPRD kota. Tapi kalau dia tidak bisa memilih DPRD kota, masih masuk di dapil DPRD provinsi, maka bisa memilih DPRD provinsi. Maka tergantung keadaan KTP dia di mana terdaftarnya, begitu. Tetapi secara otomatis pasti semua bisa memilih presiden. Nah, begitu, memilih presiden dan wakil presidennya seperti itu. Nah, begitu, Bang. Ya, apakah sudah terjawab, Bang? Sudah? Siap. Bang, nah kode khusus gimana tadi? Silakan dipakai mic ya, Bang. Ya. Cek. Mungkin yang saya perlu minta penjelasan dari Bang Gosar ini terkait dengan daftar pemilih di rutan dan lapas yang bisa memilih 5 kotak sekaligus. Ya. DPRD kota, provinsi, DPR RI, DPD dan presiden dan wakil presiden. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita prospek yang tidak bisa memilih kota. Ya kan? Iya kan? Kita misalnya bawa sembako ke rumahnya misalnya, ya kan? Ternyata nggak bisa memilih kita, kira-kira begitu. Sembako udah lewat. Udah lewat. Bang Gosar, silakan. Silakan, Bang. Iya, baik. Kode khusus itu hanya penandaan untuk TPS di TPS khusus sebenarnya. Ya, jadi
itu hanya untuk mempermudah menandakan bahwa ini adalah TPS khusus. Itu sebenarnya terkait dengan siapa yang bisa memilih 5 kota itu tergantung dari di mana alamat KTP-nya berasal. Karena kita mendata pemilih itu berdasarkan alamat KTP-nya seperti itu, de jure-nya, ya bukan di mana dia berada begitu. Artinya kita ketika dia alamatnya di Batam Kota, maka kita daftarkan di Batam Kota begitu. Tidak berdasarkan di mana dia berada begitu. Iya. Jadi artinya dari partai ataupun caleg itu juga susah untuk memetakan nantinya yang di sana. Iya. Makanya kita kan tadi ada tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan tadi itu. Yeah. Disitulah nanti kita akan petakan. Di sini ada pemilih yang istilahnya ada 5 kotak suara, ada yang 4 kotak suara seperti Yeah. itu kan nanti kan ada daftarnya seperti itu. Jadi situ kan teman-teman peserta pemilu nanti bisa melihat itu begitu. Nah, satu lagi begini, Om. Bagi mereka yang ini kan pemilu masih sekitar 8 bulan. 7 bulan, DPT sudah ditetapkan. Iya. Ya, artinya mereka yang mungkin di perjalanan Iya. itu menjalani sedang menjalani kasus dan belum divonis. Iya. Nah, itu divonis sekitar 2 bulan atau 3 bulan menjelang pemilihan. Itu suaranya bagaimana nanti? Padahal atau mereka yang tiba-tiba mempunyai kasus baru, Oh gitu. yang dulunya sudah terdaftar di luar tapi tiba-tiba melakukan satu kejahatan dan dia harus ditahan. Padahal DPT sudah ditetapkan. Itu bagaimana nantinya? Ya artinya kan itu kan sebenarnya ada DPTB reguler. Ya. Ya itu kan masuk berarti DPTB reguler, artinya dia itu ketika pada hari pemilihan dia hanya bisa memilih di lapas karena tersangkut hukum begitu Ya. kan. Artinya dia akan didaftarkan sebagai DPTB, daftar pemilih tambahan. Tambahan, ya. Seperti itu. Jadi melakukan pencoblosan setelah selesai yang reguler. Enggak, statusnya sama-sama pemilih khusus di TPS khusus tadi sebenarnya. Tapi kan belum masuk di ini yang baru. Dia kan belum terdaftar di DPT-nya di TPS khusus. Benar. Jadi begini, DPTB itu kan disusun setelah DPT ditetapkan. Ya. Artinya orang-orang yang sudah terdaftar tadi inilah yang ada di DPTB tadi itu begitu. Ketika contohnya dia setelah DPT ditetapkan, lalu kemudian di tengah jalan sebelum menuju hari pemilihan dia ada tersangkut hukum seperti itu, ya kan? Otomatis sebelumnya kan dia sudah terdaftar di DPT nih. Ya, betul. Namun karena dalam kondisi tertentu dia tidak bisa memilih di tempat asal TPS dia, maka dia harus memilih di TPS khusus tadi itu. Maka nanti dia didaftarkan di DPTB seperti itu. Yang kewajiban melaporkan? Ya, secara otomatis. Otomatis ya. Ya. Oke. Jadi tidak misalnya dari dari lapasnya melaporkan, oh ini ada yang baru atau bagaimana? Iya, artinya kita juga nanti akan membangun koordinasi dengan pihak lapasnya, contohnya seperti itu contohnya ada penambahan dan segala macamnya begitu kan. Artinya sekarang ini DPT itu sudah ditetapkan seperti itu. Ya, baik. Bang Reza ada penjelasan Bang mengenai hal itu? Oke baik, kalau dibilang tadi ada yang tiba-tiba, kita bilang tiba-tiba gitu ya. Seperti tadi yang saya kemukakan bahwasanya kita regularly akan cek. Ya, teman-teman ini dibedakan dulu ya. Teman-teman yang di lapas TPS khususnya dengan teman-teman yang di tadi muka kuning ya di luar lapas ya. Kalau di lapas itu kan kita daftar sekarang ya, dia kan punya waktu kapan dia akan keluar. Ya. Makanya ketika ini kita daftar tapi dia keluar sebelum waktu pencoblosan, otomatis kita sudah koordinasi sama teman-teman KPU sebelumnya bahwasanya ini tidak boleh dimasukkan ke DPT-nya lapas. Otomatis DPT dia asal gitu. Tapi ketika pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024 nanti teman-teman itu masih di lapas, ya ini yang harus ditulis ya untuk khusus lapas gitu. Apakah nanti kalau ada yang baru gitu kan? Makanya tadi saya bilang ada regularly harus ini terutama teman-teman KPU koordinasi yang intens
baik lapas perempuan, lapas anak, begitu juga lapas yang di Barelang. Iya. Jadi tidak hanya tiba-tiba orang lapas ada satu masuk telepon capek banget tuh gitu kan. Ah, ini kerjaan tambahan nanti Ya, katanya. makanya gitu. kan harus dibangun mekanisme komunikasi. Iya betul. Ya, itu seperti apa Bagus? Ya. Ya itu tadi seperti saya bilang kita regularly komunikasi ya. Tidak hanya sebatas itu sebetulnya kalau perspektif saya sebagai seseorang yang mempunyai tugas tersebut kita say hello tetap lakukan. Ya, say hello gitu. Say hello itu kan tidak hanya sebatas ada yang nambah enggak, ada yang kurang enggak kan enggak gitu ya. Say hello nanti akhirnya apa? Bisa aja tiba-tiba dia bilang, Pak kita kayaknya ada tambahan gini-gini. Kan nanti itulah hubungan itu yang kita lakukan sehingga bisa lebih maksimal lagi ya pengawasan kita. Itu yang pertama ya. Nah, jadi tapi ketika ini tadi misalnya ada yang baru itu juga tetap ya. Karena apa? Data awal ini di teman-teman KPU. Kami kan hanya mengawasi sampai mana proses hal tersebut. Kembali lagi tadi yang dibilang Bang Sarumaha, sebetulnya dari awal kalau kita flashback karena periode sebelumnya ketika mereka cross check KTP, data itu mereka nggak punya. Kalau kita minta tanya KTP teman-teman di lapas itu kan semua di kantor ya, di kantor. Nah itu kita updating data ya, kan mereka punya bisa ya ada dari kode-kode apanya itu NIK-nya. Nah di situ bisa memetakan oh ini bisa 5 suara, 4 suara, 3 suara dan sebagainya itu bisa di situ. Tapi memang ini bukan data yang bisa dipublish gitu kan, karena ini data orang per orang yang memang apalagi mereka di tempat khusus itu gitu ya. Nah, beda lagi, kembali lagi saya bilang tadi yang seperti di muka kuning. Saya pikir muka kuning ini teman-teman partai politik memang harus lebih aware lagi karena mereka banyak yang ber-KTP di situ. Di rusun-rusun itu. Di rusunnya? Iya. Ya. Artinya punya hak memilih untuk di sini? Iya, full gitu. Ya, karena saya ngecek di situ misalnya waktu sebelum saya di Bawaslu aja di Panwaslu itu kita komunikasi karena saya sering masuk ke sana, akan ada RT/RW-nya. Ya, ada KTP-KTP-nya mereka di situ. Beda lagi yang seperti tadi kita TPS khusus yang mereka teman-teman yang kerjanya di situ yang akan nyoblos di hari H itu. Nah, itu memang harus dibedakan. Makanya tadi seperti Bang Surya bilang cuma dia 50% gitu tadi kan. Karena apa? Yang 50% itu memang rata-rata penduduk dalam tanda petik saya bilangnya penduduk yang memang bermukim di situ. Yang teman-teman yang datang di hari H itu minim, tidak maksimal begitu. Ya. Saya pengen penegasan lagi dari Bang Reza untuk dari apa yang disampaikan oleh Bang Surya Makmur tadi tentang kejujuran ataupun kemurnian nanti waktu pencoblosan sampai perhitungan. Pengawasannya seperti apa? Kalau kita pengawasan maksimal ya tetap. Karena memang kita sudah BIM tag mereka kapan bisa istirahat, kapan ini, karena apa? Kordipnya, korwilnya itu akan gantian, siapa yang mau istirahat ini. Karena kadang ini juga untuk teman-teman partai politik, kan ini ada hal-hal waktu-waktu yang krusial. Ya. Teman-teman saksi. Waktu itu di mana? Waktu-waktu krusial itu bagian mana? Jam 12, jam 1 ini kan otomatis ada yang mempunyai KTP tapi tidak terdaftar di DPT, kan boleh di situ. Oke, iya. Ini yang harus teman-teman saksi ini juga harus ini. Ini jam-jam makan siang. Itu. Iya, jam-jam ngantuk, jam-jam makan siang. Ini yang harus teman-teman jangan nanti disalahin. Pengawas gimana? Emang gue ngawasin partai caleg-caleg atau orang-orang yang ngapain apa lo gitu kan kagak gitu kan. Dalam artian, yuk mari bersama-sama menjadi pengawas partisipatif gitu loh. Ya, partai pun harus jadi pengawas. Baik bagi individu ataupun keseluruhan. Karena biasanya kenapa saya tadi bilang ini rawan, itu tadi makan siang terus gitu. Kalau makan siang kalau memang mau di break sekalian ya, supaya tidak ada proses di situ. Kan itu kesepakatan bersama mereka. Kita nggak bisa ini dong. Kan yang TPS itu ada KPPS, ada PTPS, ada saksi di situ. Ya, saksi juga dari orang-orang partai. Tiba-tiba KPPS mengatakan, ya udah break lah. Mau nggak yang lain? Ini harus dia. Tapi break yang satu tetap jalan kan ini nanti yang dicurigai. Makanya tadi
Bang Surya mengatakan kejujuran itu kan di individu sebetulnya. Nah, tapi ketika menjadi sebuah kelompok kecil di TPS, mari bersama-sama. Gitu. Bersama-sama juga bukan saja penyelenggara, partai politik dalam hal ini yang diutus di situ saksi, itu juga bekerja sama untuk bisa melakukan kejujuran sehingga lebih maksimal lagi suara yang dicoblos, yang dihitung itu sesuai begitu. Nah, melihat di situ potensi kerawanan, apakah tidak bisa ditetapkan misalnya Iya. jam 12 break, jadi semuanya break nanti baru dimulai lagi, seperti yang Bang Reza usulkan tadi. Di peraturan PKP itu udah jelas jam 12 sampai jam 1 teman-teman yang tidak terdaftar di DPT tapi mempunyai KTP setempat Ya itu bisa mencoblos kan? bisa Ya, kan sampai jam itu 1. minimal sebetulnya, orangnya minimal, dan kartu yang bisa dicoblos pun cuma 2,5% dari data DPT tersebut. Misalnya 300 ya 300 2,5%-nya gitu aja. Misalnya entah 7, entah 8, entah 9 itu aja, lebih daripada itu harus cari TPS terdekat gitu. Ya. Itu juga harus ada komunikasi ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya soal ayo pindah aja ke sana dan sebagainya, tidak. Ini harus dikoordinasikan sehingga tadi kalimat kejujuran itu muncul. Jangan hanya sebatas ini habis, ya udah gue ke sana sendiri, nggak bisa. Ini terjadi di pileg dan pilkada kemarin di beberapa TPS, misalnya kehabisan surat suara, kita persilakan, tapi sudah harus koordinasi ke PPS-nya, jadi tahu ritme perpindahan orang itu tahu. Di sinilah kita tahu, oh berapa perpindahan dari TPS 1 ke TPS 2, TPS 2 ke TPS 3 itu kita tahu. Jadi jumlahnya, berapa kertas suara yang keluar, berapa kertas suara yang sisa, teman-teman di KPPS udah bisa menghitungnya gitu. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota